Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Salak, beredar kisah-kisah mistis yang seakan tak pernah padam. Malam-malam di desa itu kerap dihiasi bisikan angin aneh, suara langkah samar, hingga bayangan yang melintas di antara pepohonan. Penduduk desa percaya, gunung itu bukan hanya tempat indah bagi para pendaki, melainkan juga pintu gerbang menuju sesuatu yang tak kasat mata. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tragedi seorang pendaki bernama Arka. Bertahun-tahun silam ia hilang tanpa jejak ketika mencoba menaklukkan puncak gunung tersebut. Yang membuatnya aneh, Arka bukanlah pendaki sembarangan. Ia dikenal tegas, tangguh, dan selalu menghormati alam. Bagi banyak orang, hilangnya Arka adalah misteri yang tak bisa dijelaskan. Dalam pendakian terakhirnya, Arka ditemani sahabat dekatnya, Raka. Hanya Raka yang kembali turun dari gunung itu. Dengan tubuh penuh luka, tatapan kosong, dan ingatan yang terpecah-pecah. Meski ia selamat, Raka menolak menceritakan detail sebenarnya. Ia hanya berkata bahwa badai datang tiba-tiba, dan Arka terpisah darinya. Namun bisik-bisik desa berkata lain. Sejak malam hilangnya Arka, suara-suara aneh sering terdengar dari arah gunung. Erangan panjang, langkah berat, bahkan panggilan samar menyerupai suaranya. Banyak yang percaya, roh Arka tersesat dan mencoba pulang. Tapi setiap kali gosip itu sampai ke telinga Raka, ia selalu membantah dengan wajah menegang, menyebut semuanya hanyalah ilusi. Hingga suatu malam yang gelap, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan berderak seperti dipaksa patah, dan gemuruh bergulung dari perut gunung. Malam itu Raka terbangun, tubuhnya berpeluh dingin, seolah ada yang memanggil namanya berulang-ulang. Tanpa banyak pikir, ia mengambil jaket, senter, dan memutuskan untuk kembali menapaki jalur pendakian. Jalur yang dulu ia lalui bersama Arka. Langkahnya berat, namun ada dorongan aneh yang membuatnya terus maju. Setiap tikungan, setiap batu besar yang dilalui, terasa begitu akrab tapi kini dihantui rasa takut yang menekan dada. Hutan gunung itu sunyi, hanya diisi suara ranting patah dan dengung angin yang menggema seperti bisikan manusia. Di sebuah titik jalur yang menanjak curam, Raka berhenti. Ia merasa ada tatapan yang menusuk dari kegelapan pepohonan. Dadanya berdegup kencang, senter di tangannya bergetar, sinarnya menyorot ke kiri dan kanan, lalu berhenti pada sebuah bayangan yang perlahan bergerak keluar. Dari balik gelap muncullah sosok itu, wajah yang tak asing, tubuh yang pernah ia kenal. Arka namun ada yang janggal, kulitnya pucat, matanya kosong, dan setiap gerakannya seperti terhalang oleh udara tebal. Kenapa kembali Raka? Suara itu bergema datar namun mengguncang hingga sumsum tulang. Bulu kuduk Raka berdiri. Ketakutan mencekiknya, tapi di tengah itu ada sesuatu yang menyerupai kerinduan. Ia menelan ludah, suaranya pecah. Aku ingin tahu kebenaran. Senyum tipis melintas di wajah Arka, tapi senyum itu bukan milik manusia yang ia kenal. Ada getir, ada kebencian, ada rahasia yang terpendam. Suasana sekitar mendadak berubah. Angin berhenti, hutan sunyi hanya detak, jantung Raka yang terasa menghantam telinga. Arka melangkah mendekat, tanah berderak seolah menolak pijakannya. Kebenaran, bisiknya, semakin dekat. Kebenaran bukan sesuatu yang bisa kau bawa pulang, Raka. Kau meninggalkanku, dan kau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka mundur, napasnya memburu. Ingatan yang ia kubur bertahun-tahun mulai merangkak naik. Malam ketika badai datang, teriakan Arka, dan tatapan terakhir sebelum kegelapan menelan segalanya. Ia menggigil, berusaha menyangkal, Aku tidak bermaksud. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari segala arah. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan lain bermunculan, menyerupai sosok Arka. Namun dengan wajah hancur, tubuh terpelintir, dan mata kosong menatapnya. Mereka bergerak lambat mengelilinginya. Raka berteriak tapi suaranya ditelan gelap. Sosok Arka yang pertama berdiri paling dekat. Matanya memerah seperti bara. Gunung ini tidak pernah melepaskan siapapun yang bersalah, Raka. Kau bisa berbohong pada manusia tapi tidak pada kami. Tanah bergetar, senter di tangan Raka padam, meninggalkan kegelapan pekat. Dalam hitungan detik ia merasakan sesuatu meraih pergelangan tangannya. Dingin, kuat, dan tak bisa dilepaskan. Jeritannya menggema ke seluruh lembah. Namun desa di bawah hanya mendengar hembusan angin yang panjang. Esok paginya, jalur pendakian kembali sunyi. Hanya menyisakan satu hal. Sebuah senter pecah yang tergeletak di antara batu, masih berlumur tanah basah. Dan sejak malam itu, suara-suara aneh dari Gunung Salak semakin sering terdengar. Kini bukan hanya satu suara, melainkan dua.